Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masih membicarakan tentang teori pembelajaran tentang aplikasinya atau penerapannya dalam pembelajaran online. Di sini kita membicarakan tentang teori konstruktivisme. Ya. Konstruktivis, ya. Ini adalah teori yang relatif baru, ya. Tokoh yang mengemukakan, ya, yang memelopori adalah Lev Semyonovich Vygotsky. Ya. Ini orang Rusia, ya, orang Rusia, tentang teori belajar konstruktif. Kalau dilihat dari terminologi, ya, konstruktif itu kan membangun. Jadi sudah sangat kita ketahui bersama-sama bahwasanya konstruktif itu membangun pengetahuan yang terjadi dalam diri siswa masing-masing. Nah, ini adalah teori yang sangat berbeda atau berlawanan arah dengan behavioristik. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Inti teori belajarnya, esensi dari teori konstruktivisme itu adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu sistem yang kompleks, ya, ke situasi yang lebih real. Maksudnya apa? Bahwasanya siswa ini belajar menemukan dan merubah bentuk informasi menjadi pengetahuannya sendiri. Nah, itu dengan usaha sendiri. Ya, ke situasi, ya, saya lanjutkan ke situasi lain, dan apabila dikehendaki informasinya kompleks ke dalam keadaan, dan apabila hal ini dicapai, informasi akan menjadi milik mereka sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Siswa dalam teori konstruktivisme itu dituntut untuk berusaha membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, baik itu lingkungan fisik atau non fisik, ya, lingkungan abiotik atau non abiotik. Inti teori belajar dari konstruktivisme itu adalah berbasis penemuan. Nah, ini sangat jelas, ya, kalau dalam behavioristik itu berdasarkan stimulus yang diberikan oleh guru, tapi kalau di konstruktivis itu harus dengan inisiasi dari siswa masing-masing untuk menemukan sebuah pengetahuan. Lalu bagaimana tentang prinsip pembelajaran? Dalam beberapa referensi dijelaskan prinsipnya itu sangat sederhana, sangat sederhana. Yang pertama itu bahasa. Bahasa yang digunakan itu pemilihannya harus sangat hati-hati. Bahasa yang sangat berguna, bahasa yang membangun, bahasa yang menuntun, bahasa yang memotivasi. Karena di sini guru berfungsi sebagai fasilitator, bukan sebagai seorang yang memberikan atau sumber. Jadi guru sifatnya hanya fasilitator, mediator, ya, dan motivator tentu. Selanjutnya apa? Ada zone proximal development. Ini adalah zona perkembangan yang maksimal. Nah, ini membedakan tentang apa yang dipelajari siswa dan sejauh apa jika siswa itu belajar dengan sendiri dan sejauh apa ketika siswa belajar dengan gurunya. Selanjutnya prinsipnya ada scaffolding. Scaffolding ini adalah pijakan, ya, kalau bahasa Indonesia, ya. Tapi scaffolding ini adalah aturan-aturan dasar atau bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu untuk memberikan dorongan kepada siswa supaya menemukan pengetahuannya sendiri. Ini adalah scaffolding. Menurut Lev Semyonovich Vygotsky ada beberapa tingkat kemampuan upaya penyelesaian masalah. Nah, ini dirujuk dari zone of proximal development tadi. Yang pertama adalah keberhasilan yang dicapai secara mandiri, yaitu dia ketika belajar sendiri itu dia itu pengetahuannya atau kemampuannya itu sampai mana taraf keberhasilan. Selanjutnya keberhasilan yang dicapai siswa melalui bantuan, ini bantuan guru atau bantuan pengasih jawab, ya. Selanjutnya kegagalan siswa dalam meraih keberhasilan. Ini adalah intisari dari zone of proximal development. Lalu bagaimana teori konstruktivisme ini dalam
penerapan pembelajaran online, sebenarnya kita kembali pada langkah-langkah ya, atau sintak ya. Karena di dalam sebuah teori itu kan akan turun menjadi sebuah model. Nah, model itu kan harusnya memiliki sintak. Nah, sintak-sintaknya inilah yang menginterpretasikan bahwasanya model tersebut adalah bagian dari teori belajar tertentu. Yang pertama adalah guru menyiapkan siswa dalam pelajaran atau lingkungan belajar. Nah, karena ini bukan behavioris, ini bukan stimulus respon, maka guru tidak bisa menjadi sumber belajar. Guru sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas-fasilitas tertentu berdasarkan materi yang akan dipelajari oleh siswa. Kemudian memberikan apersepsi dan motivasi. Apersepsi itu adalah pengetahuan awal. Ya. Jadi ketika sebuah pembelajaran mulai dilaksanakan, guru itu memberikan pengetahuan-pengetahuan awal tentang apa yang akan dipelajari, serta motivasi supaya semangat dalam belajar. Selanjutnya mengajukan suatu konteks permasalahan atau kasus. Nah, ini adalah perbedaan yang paling terlihat dari behavioristik dan konstruktif. Dalam sebuah konstruktif, anak itu atau siswa tidak pernah dijejali dengan materi-materi atau dengan stimulus-stimulus. Tapi mereka lebih diarahkan untuk menyelesaikan kasus, tapi berdasarkan kemampuannya sendiri dan diberikan pijakan-pijakan atau scaffolding atau tingkatan-tingkatan. Kemudian pemberian kesempatan berdasarkan strategi pembelajaran untuk siswa menemukan jawabannya sendiri dari permasalahan. Nah, dari permasalahan itu siswa mulai belajar. Dari apersepsi, kemudian dia menemukan sebuah permasalahan, kemudian dia menggali. Oh, dari permasalahan itu akhirnya ditunjukkan atau memberikan petunjuk apa, gitu kurang lebih. Kemudian memberikan kesempatan berkelompok dalam mencari jawaban dari permasalahan. Nah, ketika siswa sudah mendapatkan apersepsi, kemudian dia mendapatkan sebuah contoh kasus, dia mulai berpikir dari apersepsi dan dari sebuah permasalahan atau kasus, dia menemukan sebuah titik atau benang merah yang saling terhubung. Jadi kesimpulannya itu mereka akan temukan. Kemudian dari pembelajaran tersebut menyelesaikan masalah dari individu naik pada jenjang yang selanjutnya, yaitu kelompok diskusi kelompok ya, berdasarkan pijakan. Pijakan ini tentunya dari guru ya. Nah, ada yang menarik di sini. Kenapa kok pembelajaran konstruktif itu harus berkelompok ya? Karena di sini kita memakai teori dari Lev Semyonovich-Vygotsky ya, di mana salah satu kalimat yang terkenal bahwasanya anak itu lebih cepat belajar dalam sebuah lingkungan sosial yang sejenis. Nah, itu salah satu teori yang mendasari dari kenapa kok berkelompok. Selanjutnya dari masing-masing kelompok diberikan kesempatan presentasi dan saling berbagi antar. Kemudian diadakan recalling. Nah, recalling ini ketika sebuah kelompok itu berdiskusi ya sampai selesai ya, dari kelompok A sampai kelompok Z terakhir, kemudian mereka ditanya ya tentang apa sih pendapat mereka tentang ilmu yang sudah dipelajari. Mereka sudah belajar apa saja. Nah, mereka dituntut untuk bisa mengemukakan jawaban dari pertanyaan tersebut berdasarkan pemikirannya masing-masing ya. Kemudian yang terakhir, kembali lagi ke media pembelajarannya apa. Saya tidak bosan-bosan di sini ya. Saya akan menjelaskan kembali bahwasanya teori belajar itulah yang menyebabkan sebuah media pembelajaran didik. Ya, teori belajar atau model pembelajaran. Jadi media itu hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini adalah bijak-bijaknya seorang perencana pembelajaran ya. Jadi ketika seorang perencana belajar berpikir bahwasanya dia merencanakan sebuah pembelajaran berdasarkan konstruktivisme, maka dia juga harus memilih media-media pembelajaran yang konstruktif juga, yang bisa menyediakan kasus, kemudian yang bisa memberikan kesempatan
dari masing siswa untuk berdiskusi, kemudian memberikan kesempatan siswa untuk presentasi. Nah, itu adalah pembelajaran positif. Nah, sekali lagi kami tekankan lagi bahwasanya media pembelajaran itu adalah alat atau media yang dipilih berdasarkan model pembelajaran yang disusun. Model pembelajaran ini kan berkaitan dengan teori pembelajaran. Nah, itu adalah paparan kami tentang teori belajar konstruktivis. Untuk video yang selanjutnya akan berisi model teori pembelajaran yang lain. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.